Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa Hanantur Jalapun Faturisa dan episode dari tutorial and tips 5. Jadi sebelum kita mulai, saya mau ngasih info ke kalian semua bahwa di tanggal 12 Mei nanti hampir semua sensor quiz itu melakukan perombakan jadwal. Misalnya dimulai saja dari MSTV itu, NDTV dan itu sama-sama kami kan dimulai tiap pagi dari jam 6. Baru tidak hanya itu saja, program yang baru di STP itu adalah How to Make Millions with Ramadan. Itu memang keterangan pertama yang tayang di SCP, meskipun masih kalah jauh sama yang di TV. Kan biasanya kalau di TV itu kan banyak menayangan film dari negeri Gajah Putih ya, karena negeri Gajah Putih itu terkenal dengan ini guys, dengan negeri penuh kegembiraan. Makanya drama Thailand itu sebenarnya sudah ada sejak tahun lama banget, tapi walaupun masih terbatas seperti itu. Namun tidak hanya itu saja, dari tanggal 12 Mei itu tuh juga ditetapkan bukan libur sih, tapi kan ini yaitu wajar, namanya juga kalau perubahan seperti itu. Nah, bukan berkaitan sih, kita akan bahas tentang cara melakukan kecantikan game online dan offline. Kita tahu bahwa bermain game itu menyenangkan, tapi kita harus tetap menghargai waktu ya, menghargai waktu untuk kegiatan seperti belajar, beribadah, atau mengerjakan hal-hal yang lain. Kebanyakan data mereka tuh sekarang banyak anak-anak sekolah yang terpaksa masukkan ke barak militer karena nakal. Karena di faktor utama tuh salah satunya adalah akibat dalam bermain game tanpa belajar. Nah, maka aku masih beruntung, aku masih selamat dari itu tuh, karena aku udah bukan dari sekolahan ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, aku tuh masih bukan termasuk golongan murid ya. Tapi mungkin ini bagi kalian yang masuk sebagai mahasiswa gini, sekolah gini. Karena kalau bermain game online atau offline terlalu lama itu mengakibatkan resiko jadinya kelainan mental, fisik, dan juga beresiko mengalami kecanduan. Nah, bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain game online offline? Pertama, tepati jadwal. Sebagai orang tua, kita wajib mengatur jadwal kegiatan hari untuk anak-anak untuk belajar. Jadi batas waktu bermain yang dilakukan minimal 2 jam ya. Kenapa? Kalau 2 jam itu sudah cukup. Karena kalau dari 2 jam itu tuh biasanya tuh bisa membuat otak kita tuh menjadi terdistraksi dengan hal-hal yang berbeda pelajaran. Jadi kurang berfokus pada pelajaran di masa sekolah. Kemudian yang kedua, cara mengatasi kecanduan game online offline kedua itu pastikan batasi waktu penggunaan wifi dan penggunaan data. Jadi kalau game online itu kan bisa membutuhkan banyak internet data. Akan tetapi jika dipakai terus-menerus bisa lambat laun tuh kuota data internet akan habis. Jadi disarankan untuk menghemat atasi main cukup 1 jam saja supaya tidak membuat data jika kalian punya HP ataupun konsol ya. Kemudian yang ketiga, ketika cara mengatasi kecanduan itu tuh ya, pastikan selama belajar tidak boleh tidak boleh terdistraksi dengan suara TV ataupun suara video game yang terlalu keras, karena dengan itu bisa mengakibatkan resiko terganggunya belajar, terutama kalau untuk belajar mengerjakan tugas ya, bisa tidak akan lupa dengan tugas di sekolah dengan oleh guru. Nah, kemudian yang keempat, pilihlah game yang paling sesuai untuk rekomendasi untuk anak-anak. Hindari game yang berunsur dengan kekerasan ya, tapi bukan kekerasan fisik, karena misalnya segala macem, dan survive dan sebagainya. Tapi yang paling rekomendasikan untuk perempuan adalah simulator ya, simulator adventure, karena dengan simulasi itu tuh juga membantu menapakkan kehidupan nyata. Ada game simulator terutama di bagian game konsol maupun di online di PC itu bisa membantu menyenap kita tuh berarti busa. Kayak aku juga mahasiswa juga terbatas supaya bisa berarti belajar. Lalu kemudian cara mengatasi kecanduan game online terbaik adalah batasi warnet. Hindari kebiasaan pulang dari sekolah ke warnet hanya untuk sedang main online, itu sama halnya memboroskan uang dan membuat otak kita menjadi lupa untuk kembali pulang ke rumah untuk belajar. Dan yang paling penting sekali, kalau jika ternyata kita terdistraksi karena dengan video game, hentikan segera mainkan video game jika mereka merasa mulai kecanduan. Jika ada teman kalian kecanduan, dan konsultasikan kepada guru BK atau kepala sekolah dan menyarankan anak-anak supaya tidak bersama-sama. Jika tidak terlalu terus, laporkan mereka kepada barak militer untuk mereka segera di sekolah. Nah, kesimpulan dari vlog ini adalah, jadi kalau kalian yang merasa usia sekolah, kalian batasi waktu, kalian jangan lupa terdistraksi dengan waktu belajar ya. Kalau bisa, usahakan untuk mengatasi game yang waktu untuk bermain video game online dan offline itu adalah hari Jumat malam, Sabtu dan Minggu untuk hal yang biasa. Dan kalau liburan sekolah boleh, asalkan liburan sekolah dibatasi juga dengan belajar bahasa asing meskipun tidak bersekolah, supaya otak kalian itu bisa tidak mudah tercandu dengan hal-hal yang lebih dari unsur negatif, kayak misalnya pornografi, pornografi ataupun kekerasan manusia yang bisa berdiri nyata. Banyak orang yang akan judi online itu karena jadi faktor perceraian. Nah, itu hentikan segera judi online dan judi prostitusi online supaya
bisa ini supaya masa depan tetap berjaya dengan terbebas dari tindakan kekerasan dan juga pornografi pornografi. Oke, terima kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa tuh kalau suka aku komen kasih aku sih tahu bagaimana cara-cara untuk mengatasi kecanduan main video game online offline dengan versi kalian sendiri tergantung dari kebiasaan kalian di rumah. Terima kasih.